Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara instalisasi Promox. Promox, apa itu sih sebenarnya Promox? Promox sendiri itu merupakan salah satu platform virtualisasi open source berbasis Linux Debian. Baik hardware maupun operating system untuk mengelola dua teknologi virtualisasi. Platform virtualisasi ini kerap disebut sebagai alternatif selain VMware dan cocok ditunjuk untuk development maupun production. Promox FE ini juga melakukan manajemen container, virtual machine, storage, jaringan virtual, high availability cluster melalui antarmuka web dan juga bisa menggunakan command line. Mengapa menggunakan Promox FE? Yang pertama itu adalah gratis, yang kedua built-in firmware-nya, dan yang ketiga mendukung KVM, yang keempat mendukung LXC, yang kelima mendukung Open vSwitch, dan keenam tampilan grafis, yang ketujuh terdapat sebagai plugin untuk storage. Nah, untuk cara instalisasi Promox sendiri, yang pertama adalah kalian memerlukan Promox itu sendiri. Untuk mendownload Promox, kalian dapat mencarinya di Google. Kita pilih yang paling atas, promox.com. Lalu setelah masuk ke tampilan menu website Proxmox, kita menuju ke menu download. Nah, di sini kita tinggal scroll ke bawah aja ya. Bisa dapat dilihat ini download file-nya. Ada Proxmox backup server, backup server 2.2, Proxmox FE 7.2 installer, dan yang seterusnya sampai ke dengan versi yang terdahulunya juga. Versi terdahulunya ada juga di sini. Nah, yang perlu kita download adalah yang Proxmox FE 7.2.72 ISO installer yang ini. Ya. Nah, nanti tinggal kita download. Karena di sini saya sudah download, jadi langsung install saja. Saya sudah download Proxmox. Nah, untuk hal yang kedua yang perlu di-download yaitu adalah ini. Nah, VirtualBox. Tapi di sini saya sudah download, kalian hanya perlu mencarinya saja. VirtualBox di Google, di internet. Nah, untuk instalasi Proxmox sendiri, caranya adalah buka VirtualBox-nya. Nah, di sini kalian akan terdapat menu yang bernama baru, atau kalau misalkan ini new ya, kita klik. Nah, di sini akan disebutkan nama dan sistem operasinya. Kita akan menginstal Proxmox. Nah, tadi seperti dijelaskan ya, Proxmox ini sistemnya berbasis Linux dengan Debian. Kita cari Debian. Debian. Selanjutnya, setelah kita men-setup nama dan sistem operasinya, kita klik lanjut. Nah, di sini adalah ukuran memori yang akan digunakan. Di sini kalian bisa meningkatkannya seberapa ini ya, tapi tidak boleh melewati batas merah. Sini saya akan memilih 4830 BM. Kita klik lanjut. Di sini adalah jenis harddisknya. Di sini kita buat harddisk dan virtual sekarang kita buat. Terus tipe berkas harddisknya. Di sini kita dapat memilih berkas harddisknya. Di sini saya memilih VDI saja. Lanjut. Lalu adalah penyimpanan pada harddisk, dialokasikan secara dinamik atau tetap. Ini kita pilih dinamik ya. Lalu klik lanjut. Nah, tapi di sini saya menyarankan jangan sampai di bawah 12 GB, karena nanti kalau misalkan bawah 12 GB saat proses instalisasi prosesnya akan mengalami gangguan, ataupun saat upload ISO ke dalam Proxmox-nya. Jadi di sini saya mencarikan di atas 12 GB, atau bisa kalian lakukan full 2 TB ya. Kita klik buat. Nah, selesai. Nah, sini adalah tampilan Proxmox-nya. Ini belum tampilan Proxmox-nya ya. Lalu kita lanjut ke pengaturan. Pada
untuk Proxmox-nya. Nah, di pengaturan sini bisa dilihat ya, ada dasar, tingkat lanjut, deskripsi, enskripsi, sistem yang tadi kita pilih, prosesor. Untuk prosesor ini kita gunakan 4 core ya, karena CPU saya adalah 8 core, jadi saya di sini memilih 4 core saja. Lalu tampilan, penyimpanan. Nah, untuk penyimpanan sendiri untuk PDA-nya tadi kan sebelumnya kita sudah download Proxmox-nya. Kita di sini saya nah Proxmox. Nah, di sini Proxmox-nya sudah terpasang ya. Nah, selanjutnya adalah bagian jaringan. Nah, jaringan sendiri ini saya menggunakan adapter only host, advance. Di sini saya pilih izinkan semua mode permissionnya. Setelah itu udah semua ya, lalu kita klik OK. Nah, itu adalah untuk pengaturan pada Proxmox belum dijalankan. Jadi selanjutnya kita klik mulai. Di sini kita tunggu sampai tampilannya muncul. Oke, jadi untuk proses instalasi akan muncul seperti ini. Lalu kita klik enter. Nah, maka akan muncul CMD seperti ini. Nah, ini adalah proses booting awal ya, untuk melakukan instalisasi. Kita tunggu. Oke, jadi ini Proxmox installernya ya. Kita klik OK. Tunggu. Nah, ini merupakan user license ya untuk agreement-nya. Kita klik agree. Di sini adalah target hard disk yang tadi kita buat. Nah, kita klik next saja. Nah, untuk negara sendiri kalian bisa pilih negara Indonesia ya. Time zone-nya Indonesia. Untuk keyboard kita biarkan aja US Inggris karena kita juga keyboard Indonesia dan juga Inggris sama jenis keyboard layoutnya. Kita klik next. Untuk password kalian bisa bebas ya, apa saja di sini bebas. Nah, untuk email di sini kalian bisa bebas ya untuk emailnya. Kalian juga bisa ngasal untuk masukkan emailnya, tapi di sini wajib diisi ya. Nah, lalu di sini ada hostname. Hostname-nya di sini hostname-nya adalah proxmox.local ya. Untuk melihat IP address, kalian ke search bar, klik control panel, network dan internet, network dan sharing center, change adapter setting. Nah, di sini dapat dilihat di sini ada network connection yang terhubung dengan VirtualBox host only network. Kita double klik. Nah, di sini akan terlihat, kita klik detail. Nah, di sini akan terlihat jelas untuk IP address-nya ya. Nah, IP address-nya adalah 192.168.101.2. Untuk default gateway-nya adalah 192.168.101.1 dan DNS servernya adalah 1.1.1.1. Kita kembali. Nah, jadi kita ketikkan saja di sininya 192.1.101. Untuk bagian belakang di sini kita bebas ya, beberapa aja, tetapi usahakan tidak sama dengan yang tadi di kontrol panel. Nah, tidak jangan sama seperti ini, tapi untuk yang depan ketiganya nggak apa-apa, kecuali untuk yang saat terakhirnya ya.
Nah, gateway-nya titik 1 karena ini untuk jalur. Nah, untuk DNS server kita ganti satu. Nah, ini adalah manajemen network configuration ya. Untuk IP address-nya adalah 192.168.101.10 dengan gateway 192.168.101.1 dan DNS server 1.1.1.1. Kita klik next. Selanjutnya adalah proses install. Nah, di sini kita tinggal tunggu saja proses instalisasinya ya. Nah, ini sudah 99% ya, tinggal 1% lagi untuk proses instalisasi. Nah, kalau misalkan sebelumnya itu kan tadi ada namanya virtual hard disk-nya ya, yang sampai dengan 2 TB. Kalau misalkan kalian pilihnya ya yang 8 GB ke bawah, nanti kalian akan stuck di instalisasi sini. Biasanya akan stuck di 90% sampai dengan ke bawah. Stuck di sini terus, nanti akan disuruh reboot terus-terusan, jadi nggak akan bisa terinstall. Tapi kalau kalian beli 8 GB ke atas akan bisa terinstall. Nah, ini sudah 99% ya, tinggal 1% lagi untuk proses instalisasi. Nah, di kalau misalkan kalian beli 8 GB ke atas akan bisa terinstall. Tapi kalau kalian beli 8 GB ke atas akan bisa terinstall.
Oke, jadi udah masuk ke installnya successful, pembacanya tadi sudah terlihat. Ya, sekarang untuk Proxmox sendiri akan rebooting. Nah, dengan kembalinya ke menu awal yang sebelumnya berarti rebootingnya udah selesai. Nah, langkah selanjutnya adalah melepaskan yang namanya ISO yang tadi kita pasang. Nah, kita singkirkan disknya dari drive virtual. Nah, sudah terlepas ya, kita keluar, matikan mesin. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan login ya untuk Proxmox-nya. Caranya adalah kita mulai dari panah awal headless, kita tunggu. Nah, nanti setelah rebooting, saat kita mulai kembali, maka Proxmox-nya akan menampilkan seperti ini. Kita tunggu saja loadingnya. Oke, jadi sini sudah muncul ya tampilan Proxmox-nya. Kita lihat aja bacaan di sini nih. Terdapat welcome to Proxmox virtual environment. Nah, untuk Proxmox loginnya kita ketikkan nurut. Nah, untuk passwordnya sebelum yang tadi sebelumnya kita tulis ya, yang apa yang kalian tulis sebelumnya. Nah, dengan ini berarti kita sudah masuk ke Proxmox-nya. Untuk menggunakan Proxmox kita dapat menggunakan Proxmox Web. Caranya kita lihat di sini juga ada bacaannya ya. Kita ke https 192. Nah, jadi kita buka Chrome ya. Nah, sebelum ke Google Chrome untuk mengecek apakah sudah masuk ke Proxmox Web GUI-nya, kita dapat mengecek apakah sudah terhubung ke Proxmox melalui CMD ya. Caranya window R, klik CMD atau command prompt.
Nah, di sini kita ketikkan ping, lalu IP address-nya ya, tadi 192.168.101.10. Enter. Nah, bisa dilihat di sini ya, kita dapat reply ping melalui comment prompt-nya, melalui Proxmox-nya. Nah, maka bisa dipastikan sudah terhubung ya Proxmox. Untuk merhubung ke Proxmox web sendiri, caranya adalah https://192.168.10 ini 106 ya, sama seperti yang ada di Proxmox tadi. Kita klik enter. Nah, di sini akan terlihat seperti ini ya. Kita klik advance. Proses. Nah, maka dengan ini kita sudah masuk ya ke Proxmox FE. Untuk cara loginnya, username-nya kita masuk seperti tadi, root. Untuk passwordnya yang kalian ketik sebelumnya, untuk login. Nah, di sini kalian sudah akan masuk ke Proxmox Virtual Environment. Nah, setelah masuk ke Proxmox Virtual Environment, di sini kita bisa melakukan banyak hal. Kita dapat memiliki virtual storage dan lain sebagainya. Di sini juga kita dapat melakukan membuat virtual machine ya. Untuk membuat virtual machine sendiri kita harus mengupload OS-nya. Caranya mengupload OS-nya adalah dengan cara di sini. Oh iya, di sini juga ya alasan kenapa saya menggunakan virtual hard disk-nya sampai dengan 2 TB. Karena saat untuk mengupload ISO image-nya, di sini akan mengalami namanya gangguan jika mengalami error karena ada bug. Sepertinya dari sananya ada bug. Kalau akan ada bug jika melewati kurang lebih 700 MB atau mungkin berapa. Jika kalian melakukan virtual hard disk-nya di bawah dengan 12 GB. Jadi saran saya 12 GB atau lebih ya. Makanya saya gunakan 2 TB. Untuk uploadnya kita select file. Di sini saya punya beberapa OS ya, beberapa operating system. Di antaranya adalah Debian 11 versi 1.0 dan 5.0, Windows 7 Ultimate dan Windows 7 Super Elite, Kali Linux dan Windows 10. Di sini kalian bebas menggunakan OS apa saja sepahamnya kalian. Di sini saya menggunakan Debian 11.5. Kita open. Upload untuk file instansinya sendiri dia ini Debian 11 ini 382 MB ya. Kita upload. Nah, selanjutnya kita tunggu saja. Untuk proses uploadnya sendiri cukup cepat ya. Tunggu. Nah, dapat lihat di sini kita sudah selesai upload. Klik OK. Cek status. Saya dilihat berarti ininya sudah terinstall. Kita close. Nah, bisa lihat Debian sudah muncul. Untuk Debian sendiri tadi sebenarnya kita juga bisa download ya melalui linknya. Kita tinggal paste linknya di sini. Kalian bebas mau melakukan download from URL atau upload. Saran saya lakukan upload karena biasanya lebih cepat. Lalu cara selanjutnya adalah melakukan membuat virtual machine ya. Caranya, oh iya, sebelumnya dapat dilihat ya usage storage-nya, alasan kenapa saya menggunakan sampai dengan 2 TB karena kemudian usage yang di sininya. Kalau misalkan kalian di bawah 12 GB, nanti di sininya akan cuman sampai 3 GB kayaknya. Kita dapat lihat tadi kita upload file sebesar 300-an MB ya, tapi di sininya nyampe dengan 3 GB. Bisa dilihat besar sekali kan 3 GB. Padahal untuk uploadnya tadi cuma 300-an MB. Makanya saran saya tadi untuk yang sebelumnya sebisa mungkin yang besar. Jadi kalau kalian menggunakan OS-nya yang di atas 300 atau segiga mungkin masih bisa masuk. Nggak bisa masuk. Lanjut, kita membuat virtual machine-nya. Proxmox, BNB, source pool-nya.
Kita biarkan, kita next. Nah, di sini lokal ya, lokal untuk user image-nya yang tadi kita upload. Jenisnya adalah Linux, version kernelnya iya benar. Untuk tipe OS juga banyak ya, ada Solaris, Microsoft, dan juga Linux. Tapi karena saya tadi uploadnya Debian, jadi saya pilih Linux. Untuk kernel sendiri kalian bisa pilih, saya memilih 5. Next, sistem. Ya, sistemnya kita pilih default saja ya, langsung saja next. Nah, di sini adalah disk atau storage yang akan digunakan. Di sini ada banyak ya, untuk storage-nya ada IDE, SATA, VirtualBox, SCSI. Di sini saya pilih SATA. Untuk di size-nya sendiri kalian bisa pilih sepuasnya ya. Di sini saya biarkan saja 32 GB. Next, untuk CPU-nya, soket dan skornya kita bisa tambah. Di sini 4 core saja ya saya dengan soketnya. Jadi CPU 8 juga ya. Kita next, ini adalah memorinya, memori internalnya. Di sini memori internalnya 2 MB. Kita bebas ya untuk meningkatkannya. Di sini saya akan membuat 8 GB saja. Nah, 8, kita klik next. Untuk networknya kita seperti ini saja. Next. Nah, ini adalah untuk konfirmasi ya. Tadi adalah kita gunakan 4 core dengan memori 8 GB dengan OS type-nya dengan jenis punya lokalnya SATA, soket 2. Ini kita finish. Nah, kita tunggu untuk proses pembuatan virtual machine sendiri. Nah, kita bisa lihat di bawah sini bahwa statusnya sudah oke, berarti sudah selesai ya.
dilihat ya, seperti ini tampilan untuk Windows 11 untuk Debian 11 nya. Tampilannya bisa dilihat mirip seperti Proxmox. Kalau untuk loginnya sendiri mirip seperti Proxmox ya, tinggal root. Lalu untuk passwordnya saat kalian instalisasi tadi seharusnya ada tulisan untuk masukkan password, tinggal kalian masukkan, maka kalian akan masuk. Nah, dengan seperti ini berarti kalian juga sudah masuk login ke dalam Debian 11. Maka nanti kalian tinggal atur-atur konfigurasinya saja untuk menggunakan tinggal atur saja saat menggunakan Proxmox-nya. Mungkin itu saja ya yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.